never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no Rangkaian pelatihan Diklat 3-in-1 oleh Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Mineral dan Maritim yang menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja LPK dan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Kopi Edukasi menyambangi 3 kabupaten potensial produksi kopi di Sulawesi Selatan, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Kabupaten Nrekang. Para tim asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Budidaya Kopi Berkelanjutan dan seluruh instruktur LPK, LKP turun langsung melihat proses budidaya kopi di hulu dan berjumpa dengan para petani kopi yang merupakan pejuang kopi sesungguhnya. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa seduh kopimu sambil menyaksikan tayangan ini. Setelah 6 hari menjalankan proses pelatihan Diklat 3-in-1, para tim asesor dan instruktur bersama owner garis Tengah Coffee Roastery, Alvan Syurisham, yang juga adalah salah satu instruktur LPK LKP Kopi Edukasi, menjadi tuan rumah dan memfasilitasi seluruh kegiatan. Semalam di Lolai, Toraja Utara, mereka menghabiskan waktu dengan bersantai, makan malam, hingga berbincang tentang perkembangan kopi saat ini. Canda tawa mereka menyelimuti malam dingin di Lolai. Halo, hari ini kita sedang berada di Lolai, Toraja bersama teman-teman asesor dari LKP, LPK Kopi Edukasi. Suatu kebahagiaan yang hangat menurut saya karena hari ini pada para instruktur bisa berkumpul di tempat yang luar biasa ini. Sungguh sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Keindahannya Masya Allah luar biasa. Ditambah lagi dengan di sekitar saya ada teman-teman dari seluruh instruktur Kopi Edukasi. Selamat datang di Toraja, ayo kita ngopi. Pagi harinya, satu agenda penting harus dituntaskan, yakni bertemu dengan pemilik kedai kopi di Lolai, yaitu Bang Randan dari Uma Kopi. Sang owner menyambut hangat kedatangan para praktisi kopi Sulawesi Selatan ini. Diskusi ringan disuguhkan kopi hangat dari Bang Randan, menambah kesan menyenangkan kala itu. Para asesor dan instruktur saling berbagi pengalaman terkait industri hulu hilir kopi bersama Bang Randan, terutama potensi Lolai untuk menjadi magnet pariwisata kedai kopi specialty di ketinggian, serta berbagi informasi terkait potensi kopi di Toraja yang terus berkembang. Randan Uma Coffee memiliki sejumlah biji kopi single origin dari berbagai daerah di Toraja yang disangrai sendiri oleh Bang Randan. Inilah yang membuat pariwisata Lolai identik dengan suguhan kopi hangat, khas, dan nikmat. Seakan memaksa untuk siapapun kembali ke sana dengan alasan bukan hanya tentang keindahan alamnya saja, tapi ada sajian minuman pekat hitam yang bermakna. Malam harinya, para tim asesor dan instruktur bersiap untuk menuju Kabupaten Nrekang untuk melanjutkan misi. Sesampainya di sana, segala persiapan pun dilakukan mengingat jalur tempuh yang akan dilalui cukup ekstrim. Para tim menaiki motor trail yang mampu menerjang jalur berat. Kopi Edukasi, sampai ketemu di atas.
Perjalanan dimulai di Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka Nrekang, menuju Dusun Karangan, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu. Jarak tempuh 26 km dengan waktu perjalanan selama 2 jam. Pukul 11 malam, tibalah para pria-pria tangguh ini di Dusun Karangan. Mengingat sudah malam hari, aktivitas akan dilakukan di pagi hari, sehingga tim memutuskan untuk tidur di dusun tersebut. Di pagi hari, para tim bergerak ke kebun kopi tepatnya di pos 1 kawasan Gunung Latimojong. Menaiki motor trail hingga ke titik lokasi perkebunan yang mencapai ketinggian 1.800 hingga 1.900 mdpl. Mata takjub melihat suguhan pemandangan perkebunan yang asri. Udara segar merasuk ke paru-paru, jauh dari polusi, dan menambah semangat untuk bisa menuntaskan misi bertemu dengan para pejuang kopi sesungguhnya. Halo, selamat pagi. Hari ini kami sedang berada di ketinggian 1.800 di Dusun Karangan, Desa Latimojong, tepatnya berada di sekitar pos 1 Gunung Latimojong. Kami dari Kopi Edukasi bersama dengan Garis Tengah Kopi Roastery hari ini akan sedikit capacity building terkait dengan budidaya tanaman kopi, bagaimana proses kopi, budidaya kopi itu, kemudian apa varietas yang ada di sini, bagaimana kira-kira proses pemetikan yang benar, terus proses pemangkasan yang betul seperti apa. Dan dari sini kita bisa belajar kenapa kita layak menghargai kopi petani dengan harga yang layak. Oke, ini adalah bentuk dedikasi kami dari Kopi Edukasi dan Garis Tengah Kopi Roastery untuk penikmat kopi Indonesia dan dunia. Ya, jadi untuk pemetikannya kita melakukan pemetikan yang betul-betul cherry matang seperti ini, jadi agak lumayan merah. Jadi untuk Ini ya Mas Alvan ya? Jadi begini ya, merah. Nah kalau begini belum masuk dalam kategori matang, jadi kita ambil buah yang betul-betul sudah merah. Oke. Nah ini sekarang kita masuk ke sesi panen apa nih Mas Alvan? Apakah panen awal, panen raya, atau panen akhir? Ini di awal. Awal Karena, itu, ya, Latimojong awal itu di bulan-bulan 6 ya? Bulan 6 ya, untuk daerah Latimojong di bulan 6. Terus untuk pemangkasan kita tidak terlalu memerlukan cabang-cabang seperti ini. Oke, itu dihilangkan saja Mas Alvan ya. Dihilangkan. Pengaruh cabang-cabang itu terhadap pertumbuhan kopi nanti seperti apa Mas? Terkait dengan nutrisi kopinya. Oh, bisa diserap sama si cabang-cabang ini ya? Cabang-cabang yang lain untuk memaksimalkan produktivitas buahnya. Oh iya, makanya kita harus pangkas cabang-cabang seperti ini agar nutrisi yang seharusnya ke buah kopi itu tidak lari ke sini ya, maksudnya ya? Tidak lari ke cabang yang Nah, tidak produktif. Jadi betul. harus ada pemilihan cabang-cabang produktif. betul. Jadi ceritanya pohon kopi ini termasuk pohon kopi yang jarang dipangkas Mas Alvan, apa gimana? Pemangkasan sudah, tapi agak kurang sih. Agak kurang, masih butuh ini Masih lagi butuh. ya. Kalau kopi-kopi dari Nrekang itu diekspor ke mana biasanya Mas? Biasanya untuk skala ekspornya Eropa, Jepang, sama Amerika. Oke. Nah yang seperti ini apakah dibiarkan seperti ini atau harus dihilangkan nih? Harus dicabut. Harus cabut. Iya, dicabut. Ini apa? Termasuk benalu atau? Termasuk benalu, Oh iya. berlumut. Berlumut ini ya. Jadi untuk pencahayaan masuk ke batang induk itu tidak maksimal. Iya. Nah di sini makanya saya perhatikan pohon-pohon yang berada di dalam itu kurang lambat memerahnya Mas. Apakah itu pengaruh karena terpaan sinar matahari juga? Yang kurang masuk ke dalam? Apa gimana? Itu berpengaruh dengan ketinggian tempat tanam dengan pencahayaan matahari. Untuk daerah di sini sudah masuk dalam ketinggian 1.850 meter di atas permukaan laut. Jadi pernah kita survei di atas sana, dia sudah masuk dalam 2.000 meter. 2000 di puncak ini ya? Ya.
hamparan ini 2000, di kisaran 2000 meter. Kurang lebih berapa luas lahan di sini? Ya untuk luas lahan sekitar ya ratusan hektar lah. Bisa ratusan hektar ya. Nah, Mbak Vero, gimana Mbak Vero? Mbak Vero ini kan seorang barista juga ya. Ini akhirnya punya kesempatan untuk ke kebun kopi. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Coba gimana? Excited kah seorang barista yang akhirnya ke kebun kopi? Apa gimana nih Mbak Vero? Coba jelasin dulu ke teman-teman yang lagi menonton video ini. Excited ya? Oh, luar biasa. Jadi akses ke sini juga luar biasa. Naik motor aja capek teman-teman, apalagi jalan kaki ya. Jadi wajar saja kalau kopi Enrekang itu mahal sih tidak juga ya. Cuman harus dihargai dengan layak ya. Worth it nggak sih dengan harga segitu? Ya, worth it nggak sih nah gitu. Jadi inilah dedikasi kita untuk petani. Bayangkan tadi saya lihat petani pikul kopi, sekarang itu aduh kasihan banget. Kita naik motoran aja capek. Ya, wow. Inilah cherry, ini kami menyebutnya emas, red gold ya. Red gold, sesuatu yang menghidupkan dunia. Tanpa ini dunia tidak ada artinya sama sekali. Saya teringat satu quotes dari rekan saya, namanya Pak Awaludin. Jangan jadikan cangkir kopimu sebagai kubangan air mata petani. So, kopi ini sangat susah dibawa turun ke bawah. Jadi teman-teman yang meminum kopinya, tolong dihabiskan dan jangan dibuang-buang demi sebuah konten. Oke, baik, hari ini kita sedang membantu petani kopi untuk memetik buah kopi atau cherry merah. Seperti yang teman-teman lihat di tangan saya ada beberapa cherry merah. Jadi ini adalah perkebunan kopi milik petani ya. Di situ ada Mas Alvan. Silakan Mas Alvan. Nah, tinggal bagi peto. Tingkat produksi kopi pun menurun. Asesor dan instruktur menduga adanya faktor iklim. Di negara lain juga terjadi gagal panen. Hal ini nampaknya juga menimpa para petani kopi di Kabupaten Enrekang. Tim pun melakukan wawancara langsung bersama dengan para petani kopi. Ditemukan fakta lain yang cukup mencengangkan, di mana para petani terpaksa harus mengambil biji kopi sebelum merah, dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Alhasil kualitas dan cita rasa kopi akan berbeda. Para instruktur pun memberikan edukasi penting mengenai hal ini. Kan termasuk harga umum dati 25 sekarang. Tapi ke di ini madongan jaki di batin tembarap ate kan di Panawang. Ya, kalau secara ini dari segi cita rasa kan Manis, ini sweet ya lebih sweet, tapi cara konsistensi sebuah prosesnya Di kopi itu kami sebut kopi producer. Kopi producer. Di situ kita mulai bagaimana mengedukasi orang-orang yang minum kopi bahwa kopi ini dipetik sedemikian rupa, diproses sedemikian rupa, pasca panennya, lalu di roasting, ya kan, lalu diuji cita rasa, lalu disajikan oleh orang yang namanya barista. Jadi orang yang bikin kopi itu Pak namanya barista. Nah, kami bikin lembaganya, lembaga pelatihan. Contoh ternyata mendeteksi kopi biji hijau itu bisa dilakukan prahaling. Nah, yang sebelumnya kami tidak tahu, di bacaan pun kami tidak pernah dapat dari berbagai sumber, tidak pernah kami dapat bacaannya. Ternyata dengan melihat langsung begini, dia bisa dideteksi karena dipengaruhi oleh kecilnya lendir, ya, intensitas lendir yang masih kurang, sehingga yang seharusnya parchmentnya atau cangkangnya masih melengket itu
itu jadi terlepas sendiri karena kurangnya intensitas hilir itu tadi. Lihatlah betapa susahnya para petani kopi berjuang untuk bisa menghasilkan produksi kopi yang berkualitas hingga disuguhkan dalam secangkir gelas. Diminum para kaula muda, pejabat, musisi, dan beragam profesi lainnya sebagai teman tongkrongan. Jangan jadikan secangkir kopimu menjadi kubangan air yang tak bermakna. Dengan Mbak siapa di samping saya? Mbak Syahriani dan Samsidar. Jadi kedua wanita tangguh di samping saya ini adalah petani kopi yang tentunya dialah mempengaruhi rasa kopi yang ada di hilir, karena semua kopi yang ada di sini dipetik merah, teman-teman. Jadi mohon dihargai hasil kerja keras dari petani-petani kopi yang ada di desa-desa di gunung-gunung. Ingat, jika Tuhan telah memberi hidup, maka izinkan kopi menyempurnakan lewat rasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.